Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadel Mapede Production yang akan memberikan wawasan seputar Indonesia. Kali ini cukup menarik karena aku akan membahas urban legend yang ada di Sulawesi. Seluruh daerah di Indonesia tidak lepas dari hal-hal mistis atau cerita-cerita yang berhubungan dengan jin dan setan. Kamu sendiri pasti pernah mengalami pengalaman mistis. Nah, berikut ini aku akan menceritakan kisah-kisah urban legend yang ada di Sulawesi. Selamat menikmati. Nah, sebelum lanjut, tolong tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya serta like, komen, dan share video-video saya. Supaya kalau saya upload video baru, kamu jadi orang yang pertama kali menonton. Check it out. Kita masuk ke yang pertama. Hantu Kandole. Nah, hantu Kandole digambarkan sebagai sosok perempuan yang berparas cantik dan sering menggoda laki-laki. Nah, urban legend ini berasal dari daerah Sulawesi Tenggara, yaitu tepatnya di Kendari. Menurut cerita orang-orang yang berada di sana, hantu Kandole ini sudah sejak lama ada loh, sekitar beberapa ratus tahun yang lalu. Konon katanya pernah terjadi pembantaian wanita di sana, dan wanita-wanita itu hanya dibuang begitu saja mayatnya. Dan mereka muncul kembali untuk membalaskan dendam mereka. Hantu Kandole juga diyakini sebagai jin perempuan. Mereka tidak berkelompok dengan jin laki-laki, tapi mereka sering menculik jin laki-laki untuk dijadikan sebagai media membuat keturunan untuk memperbanyak keturunan mereka. Bahkan menurut cerita yang beredar, mereka juga sering menculik laki-laki manusia untuk jadi media membuat keturunannya. Dengan menggoda laki-laki menggunakan paras mereka yang cantik, lalu bersetubuh dengan mereka. Ada juga cerita yang beredar bahwa hantu Kandole dijadikan sebagai media untuk mendapatkan keinginan dari orang-orang yang menyukai hal-hal mistis, seperti ingin menjadi kaya dan membalaskan dendam. Mereka diperintahkan oleh dukun untuk mempersiapkan kamar di atas bumbungan rumahnya dan diberikan ranjang pengantin agar si hantu Kandole ini betah untuk tinggal di sana, bahkan diperistri oleh mereka. Jadi hantu Kandole ini adalah hantu yang juga diyakini sebagai jin perempuan. Jadi kalau kamu ketemu sosok seperti ini, siap-siap ya. Mungkin dia naksir sama kamu. Hahaha. Gimana, serem kan? Nah, berikutnya ada kisah tentang hantu Sumiati. Nah, kisah hantu Sumiati ini beredar di wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar. Dan cerita tentang Sumiati ini sudah ada sejak 1980-an. Bahkan sempat menghiasi koran di dekade 2000-an karena banyak laporan masyarakat yang melihat penampakannya. Menurut keterangan orang-orang, hantu Sumiati sering muncul dengan penampakan berbaju putih dan berbaju merah ketika dia sedang mengincar sasarannya. Mau tahu lebih lanjut dari mana sih asal-usul Sumiati ini? Nah, menurut salah satu buku hantu dari Suster Ngesot sampai Sundel Bolong yang ditulis oleh Media Kita pada tahun 2013 dan disusun ulang oleh akun Twitter Urban Legend, mengisahkan bahwa si Sumiati ini adalah nama seorang perempuan desa yang merantau ke kota Makassar untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya. Dan dia di sana hidup seorang diri tanpa kerabat. Konon katanya pada suatu malam dia sedang berjalan pulang sendiri. Lalu ada segerombolan pemuda yang menyekapnya dan melecehkan dia dengan cara memperkosanya. Salah satu anggota dari pemuda tadi adalah seorang supir PT-PT atau angkot khas
Sulawesi. Mereka berencana untuk membuang Sumiati ke sungai yang tempatnya jauh dari kota. Tapi Sumiati berhasil tersadar dan melawan dengan sisa tenaganya. Dan akhirnya secara tidak sengaja salah satu dari kawanan pemuda itu membunuh Sumiati. Dan rencana mereka untuk membuangnya berubah menjadi rencana untuk menguburkannya. Akhirnya mereka pergi ke suatu wilayah dan menguburkan mayat Sumiati di sana. Sumiati pun membalas dendam dengan cara menakut-nakuti mereka semua, terutama orang yang berprofesi sebagai supir angkot atau PT-PT dan penarik becak. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa Sumiati adalah seorang wanita korban perkosaan. Dia masih hidup, tapi dia tidak sanggup untuk menahan malu karena cibiran tetangga, masyarakat sekitar, bahkan keluarganya pun mengucilkannya, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Konon katanya dia melakukan bunuh diri itu di daerah benteng Fort Rotterdam, Makassar. Dan salah satu sutradara yang ada di Makassar membuat garapan filmnya diangkat ke dalam layar lebar loh. Filmnya sudah ada, berjudul Sumiati, yang dirilis pada tahun 2015. So, buat kalian yang pengen tahu banyak, langsung aja nonton filmnya. Nah, berikutnya ada hantu Popo atau Pok-Pok. Orang-orang di kawasan Sulawesi bagian selatan menyebutnya Popo, dan orang-orang Sulawesi yang berada di bagian utara menyebutnya dengan Pok-Pok. Hantu ini digambarkan menurut kesaksian orang-orang yang pernah melihatnya hanya sosok kepala dengan organ tubuh yang bergelantungan serta terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Hantu Pok-Pok sendiri diyakini sebagai seseorang yang sedang melakukan praktik ilmu hitam untuk memperkaya diri dan membuat diri mereka awet muda. Hantu Pok-Pok sangat ditakuti karena memangsa bayi yang baru lahir, plasenta, ari-ari, bahkan janin ibu-ibu, serta anak-anak yang sedang sakit, dengan cara memakan organ bagian dalam mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hantu Pok-Pok ini memakan hasil panen warga, seperti padi dan jagung. Seperti halnya Kuyang dari Kalimantan Selatan dan Palasik dari Tanah Jawa, mereka serupa, namun hanya perbedaan lisan saja yang membuat namanya berbeda. Hantu Pok-Pok bisa berubah menjadi apa saja. Seringkali dia berubah menjadi sosok burung yang mengeluarkan suara pok-pok. Kejadian terdekat yang pernah terjadi yaitu saat pengungsi gempa Palu merasa terganggu dengan adanya sosok pok-pok tersebut. Karena suaranya sangat mengganggu, membuat orang-orang yang berada di pengungsian tidak bisa tidur, bahkan panik menjaga anak-anak mereka yang masih kecil. Seorang pemuda mengunggah kejadian itu di Facebook dan mendapatkan banyak komentar dari netizen. Dia berusaha semaksimal mungkin dengan cara menggosokkan bawang merah ke kaki anak-anak yang ada di tenda pengungsian tersebut, tapi tidak ada hasil sama sekali. Namun setelah beberapa lama akhirnya pok-pok tersebut bisa pergi. Menurut beberapa sumber, ada berbagai cara untuk mengusir hantu pok-pok ini, dengan cara membakar kulit bawang putih dan bawang merah, menaburkan garam di sekitar rumah, menanam bambu kuning, dan ada juga salah satu cara untuk memusnahkan hantu pok-pok ini dengan cara mengisi badan asli dari hantu pok-pok tersebut dengan pasir, batu, atau kaca agar hantu pok-pok tersebut tidak bisa masuk lagi ke tubuh aslinya dan akan meninggal. Hantu pok-pok ini juga menandakan bahwa di wilayah tersebut ada orang yang menggunakan ilmu hitam. Sangat berbahaya ya, karena dia mengincar orang-orang yang sedang sakit, bayi yang baru lahir. Wow, kalau kamu ketemu dia, bakal kamu apain ya? Mau lari atau melawan nih? Jangan-jangan lari sambil kencing. Wah.
Oke, so itu dia tadi beberapa cerita-cerita urban legend dari Pulau Sulawesi. Gimana menurut kalian? Ada yang menarik perhatian kalian? Mungkin kalian mau mempelajarinya lebih lanjut? Ada banyak referensi yang bisa kamu dapatkan selain dari video ini. Banyak banget loh di Google. Bahkan kalau mau tahu langsung, kunjungin aja langsung lokasi urban legend tersebut. Oke, jadi hal yang bisa kita ambil dari video ini adalah kita harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dilindungi dari mara bahaya dari manusia ataupun jin serta setan yang terkutuk. Nah, kalau informasi aku tadi menarik buat kalian, langsung aja subscribe, like, komen, dan share video-video aku biar kalian juga bisa tahu kapan aku upload video baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.